Nama saya Paulino Gamboa, saya dari Timor Leste. Saya adalah salah satu siswa BIPA 2019. Writing and Reading Literacy Challenge in Bahasa Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat gempar masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali perubahan terjadi secara tiba-tiba dan membuat masyarakat khawatir, terutama dalam bidang pendidikan. Hal tersebut juga dialami oleh kalangan mahasiswa ITS. Sebagai seorang mahasiswa, saya tidak bisa dianggap seperti siswa lagi yang harus diajari dan diarahkan oleh dosen untuk mempelajari materi. Untuk menjadi seorang mahasiswa yang mandiri dan tetap produktif pada masa-masa kelam seperti ini, maka saya harus menemukan cara saya sendiri. Walau sedih dan menghadapi banyak tantangan, saya harus berusaha untuk tetap menjadi seorang yang produktif. Berikut ini beberapa tips agar saya tetap produktif selama masa pandemi. 1. Mengikuti seminar online. Selama masa pandemi, saya mengikuti beberapa kegiatan webinar dan seminar online dari ITS maupun luar ITS. Dengan mengikuti seminar online, saya mendapatkan ilmu secara cuma-cuma, mendapatkan sertifikat dan memperoleh relasi dengan para peserta di dalamnya. 2. Mengikuti kursus online. Selama masa pandemik, saya tetap mengikuti acara free public course dari Laboratorium Teknik dan Sistem Manufaktur ITS. Selain itu, saya juga mengikuti kursus lain, private course, bersama Pak Azi dari Education Center sehingga dapat menambah skill dan pengetahuan baru. 3. Mengikuti lomba online. Selama pandemi COVID-19, saya juga tetap berkomunikasi dengan guru bahasa saya dari UPT Bahasa ITS dan bergabung dengan mahasiswa internasional mengikuti lomba YLL dari ITS untuk merayakan HUT ITS untuk tahun ini, serta ikut lomba yang diorganisir oleh UPT Bahasa. 4. Belajar buku dan tutorial dari berbagai media. Selama beberapa bulan berlibur di rumah, ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, saya juga tetap belajar di rumah melalui buku dan berbagai tutorial agar bisa menambah pengetahuan saya. Kendala dan solusi. Selama masa pandemik ini, yang menjadi kendala bagi saya adalah masalah internet, makanan, susah bepergian, dan lain sebagainya. Sebagai solusinya yaitu, saya harus masak sendiri karena saya takut makan di luar dan banyak kantin yang tutup, misalnya kantin Jewang di ITS. Selain masalah makanan, ada juga masalah internet. Dulunya belajar tatap muka, tapi dengan pandemik ini kita butuh internet, tetapi kadang-kadang jaringan internet tidak stabil dan biaya paket internet lumayan mahal bagi kami sebagai mahasiswa. Untuk mengatasi masalah internet, kadang-kadang saya harus mencari tempat yang ada wifi gratis, dan setiap bulan saya harus beli paket internet bulanan untuk bisa mendukung semua aktivitas yang dilakukan secara online. Tinggal di rumah selama pandemik juga kadang-kadang merasa bosan dan harus keluar ke taman dan tempat lain untuk belajar dan mengikuti kursus ataupun kuliah online. Untuk bisa keluar dengan aman, maka saya harus mengikuti semua peraturan terkait kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Misalnya, naik sepeda saja jika jarak tempat tujuan dekat, pakai masker, jaga jarak di tempat umum, hindari kegiatan berkelompok, dan mandi setelah keluar rumah. Sisi positif. Selain menyebabkan hal-hal negatif, situasi pandemik ini juga memberi sisi positif bagi saya, yaitu memberi kesempatan bagi saya untuk melakukan refleksi dan meditasi, olahraga untuk menjaga stamina, selalu berjaga kesehatan,
makan teratur, dan banyak melakukan kegiatan di rumah. Serta saya juga belajar untuk lebih berhemat uang dan lain sebagainya. Kesimpulan, dalam kehidupan pasti akan selalu ada kendala, tantangan, dan rintangan. Dengan adanya tantangan dan rintangan ini, mudah bagi kita untuk menghadapinya jika kita memikirkan sisi positifnya dan jangan hanya mengeluh atau berputus asa, serta selalu mencari dan menciptakan solusi sendiri untuk mengatasinya. Terima kasih.